Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Apa kabar kalian semua? Ya guys, jadi di YouTube saya sekarang yang akan saya diskusikan, banyak sekali nih komentar dari kalian yang ingin tahu bagaimana sih cara backflash mesin yang benar, yang seperti apa ya guys ya. Jadi saya akan ajarin cara backflash yang benar ya guys. Jadi backflash itu ada dua macam ya guys ya. Backflash itu ada untuk mesin besar dan juga mesin kecil ya. Jadi saya akan ajarkan untuk mesin kecil ya, karena untuk mesin kecil dengan mesin besar itu nggak sama cara backflashnya ya. Jadi jika kalian di rumah yang teorinya kan untuk backflash itu sekitar 10 detik ke atas ya, untuk mesin kecil itu nggak sama. Jadi jika kalian jika kalian pakai teori tersebut ke mesin kecil itu hanya dapat memperpendek umur solenoid ya. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu solenoid ya. Nah, jadi solenoid itu seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat ini di depan saya ini solenoid ya. Jadi kalian bisa lihat ini solenoid ya. Jadi ini solenoid, ini yang two way valve ya. Kita bisa lihat ya. Kalau two way valve itu dua lubang ya. Jadi kalau dengan two way valve ini dia ini nggak bisa untuk backflash. Jadi yang bisa untuk backflash itu untuk three way valve. Umumnya mesin berdiameter 58 itu sudah menggunakan three way valve ya. Jadi ini yang two way valve yang umumnya tuh yang digunakan mesin-mesin seperti diameter Porta 53 ya. Ya sebut saja merek DeLonghi, Crux, dia memakai itu seperti ini ya guys ya. Jadi dia nggak bisa di backflash ya. Jadi sebentar saya akan ambil part saya satu lagi ya. Jadi inilah aku ingin kalian lihat ini solenoid itu seperti ini. Kegunaan solenoid ini itu yaitu untuk membuka katup air ya. Jadi ini sensor air ya. Jika solenoid kalian rusak, ciri-ciri pertama ya yang saya pelajari, dia bunyi mesin tuh agak kasar ya. Jadi kayak ada suara per nyangkut. Itu karena solenoid Anda udah mulai bermasalah. Solenoid bisa rusak juga ada ini ya, ada ini apa cabang lainnya ya, seperti air kotor ya, kalian backflash terlalu berlebih ya, itu juga menyebabkan solenoid rusak ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi saya kasih lihat dulu solenoid yang three way valve seperti apa ya. Nah guys, kembali lagi nih, saya di depan saya ini ada dua solenoid ya. Yang ini untuk two way valve. Nah, jadi yang untuk three way valve itu kita bisa perhatiin di sini nih ya. Jadi dia hanya ada ini kan tutup ya, jadi lubangnya cuma dua di sini. Sedangkan yang three way valve dia itu ada lubang lagi di depannya ya. Jadi ini kegunaan three way valve ini, ketika air kita perintah nge-brewing di mesin kopi, dia yang membuka katupnya ya. Ciri-ciri kalau udah mulai rusak, pertama seperti yang saya bilang, suaranya udah mulai kasar. Yang kedua, air dari group head itu udah mulai kotor ya, udah mulai kecil maksud saya. Jadi airnya netesnya nggak sekencang pertama kali kita beli. Itu bisa jadi faktornya rusak karena part ini ya. Jika kalian pertama yang mempengaruhi kerusakan ini air kotor karena kalian tidak sering cleaning yang menyebabkan kapur masuk ya. Di sini lubangnya itu kecil sekali ya. Jadi kalian harus benar-benar rajin membersihkan ya. Jadi bukan backflash, jadi kalian harus namanya descaling ya. Ini lubangnya kecil sekali nih. Kita bisa lihat di sini kecil banget. Ya bayangkan aja kalau kotoran masuk kapur yang udah keras itu ya menyumbat air. Jadi ini yang menyebabkan solenoid juga bisa rusak. Jadi kalian harus perhatikan ya. Backflash terlalu berlebih juga ini dapat merusak solenoid ini. Jadi harga solenoid itu bervariatif juga ya. Harganya sekitar 300-an sampai paling mahal tuh 500-an, tergantung merek dan juga kualitasnya ya. Jadi di depan saya ini yang orang umum pakai ini merek Chiayin ya. Ini harganya range-nya 300-an sampai 500.000 ya. Jadi bervariasi. Jadi umumnya mereka pakai yang ini yang mereknya termasuk durable lah menurut saya ya. Jadi saya sebelum kalian terlambat nonton channel saya ini, saya ajarin cara backflash untuk mesin-mesin kecil ya. Jadi karena prinsip mesin besar dan mesin kecil tuh nggak sama. Jadi saya akan ajarin cara backflashnya ya guys. Nah guys, jadi backflash tuh apa sih? Backflash itu orang bertanya-tanya ya. Jadi kegunaan backflash itu untuk membersihkan saluran yang di dalam mesin ini ya. Jadi di dalam mesin ini kalian bisa lihat deh, yang punya backflash itu rata-rata pasti mempunyai pembuangan di bawah deep tray ini ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat kalau yang udah punya three way valve, pertama bisa dilihat dari solenoidnya, yang kedua itu bisa dilihat dari seperti ini ya.
Jadi dia mempunyai lubang penampungan air di bawah deep tray-nya. Oke, jadi cara backflush kita gunakan basket yang tidak ada lubangnya, dan juga jangan salah, untuk backflush itu kita gunakan obat itu namanya cleaner, bukan descaling. Jadi nggak sama ya. Cukup sedikit saja, nggak usah banyak. Mungkin 1 sendok lah, jangan terlalu banyak. Nah, jadi cara backflushnya itu seperti ini ya guys. Ini saya buka aja biar kalian bisa lihat. Jadi jangan lama-lama, cukup 6 detik ya, 6-7. Nah, jadi kalian lihat ya, ini jadi air karena nggak bisa keluar, dia disedot oleh solenoid tersebut yang saya bilang tadi, dia dibawa ke dalam, ke selang pembuangan yang di dalam mesin ini ya. Jadi ini gunanya backflush itu selain membersihkan group head, dia membersihkan selang yang di dalam mesin ya. Jadi backflush itu tidak membersihkan boiler. Yang membersihkan boiler itu yang kita harus cari kategorinya namanya descaler ya. Backflush itu hanya untuk membersihkan group head, bukan boiler. Oke, jadi udah 6 detik ya. Kita pasang lagi. Kita hitung lagi sampai 6 detik ya. Jangan terlalu lama. Ya, kita lihat ya. Karena teorinya yang saya dapat dari customer saya juga, mereka melakukan backflush itu sebanyak 10 detik ke atas ya. Efek dari backflush terlalu berlebih ya, solenoid itu rusak ya guys. Jadi kalian harus antisipasi, jangan terlalu sampai 10 detik, karena untuk mesin kecil cukup 6 detik saja sudah cukup. Lakukan ini hingga beberapa kali. Kita lihat saja dari busanya. Biasa busa yang kotor dia warnanya kecoklatan. Kalau busanya masih putih, berarti menandakan selang di dalam mesin tersebut sama groove head itu masih menandakan bersih. Jadi saran juga dari saya ya, untuk backflush itu tidak perlu setiap hari lah, karena jika kalian terlalu sering pun solenoid bakal melemah gitu loh. Jadi kembali lagi ke quantity kopi yang kalian buat berapa ya kan. Misalkan sudah rame, mungkin seminggu sekitar 100 cangkir ya, seminggu sekali sudah cukup, nggak perlu setiap hari ya guys ya. Ini saya wanti-wanti juga, jangan setiap hari. Apapun yang berlebih itu nggak baik ya guys. Ya, kita lihat dari sini ya. Ini groove headnya menandakan, kita bisa lihat tidak begitu kotor, meskipun keruh ya. Kita bisa lihat ya. Ini masih menandakan bersih juga, nggak kotor. Ya, jadi kita backflushnya sampai kelihatan bersih aja busanya ya. Nggak perlu sampai 10 kali lah. Kita lihat dari sini aja. Ini masih menandakan bersih. Kalau saya pribadi, saya 6 kali. Ya, ini yang terakhir. Oke, sudah. Ya, kita lihat juga di sini ya, airnya udah mulai bersih ya. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 6 kali. Kalau masih kotor juga berarti kalian harus lakukan lebih, nggak perlu sampai 10 kali juga ya guys ya. Obatnya juga jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak juga mubazir ya. Karena dikit aja busanya udah segini banyak, apalagi kalau kalian taruh terlalu banyak ya, busanya mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi setelah kalian backflush, kalian flush aja biar mengeluarkan obat yang tadi sisanya turun di bawah deep tray ya. Oke, itu cara backflushnya menurut cara saya ya. Jadi semoga kalian bisa mengikuti cara saya ya, sebelum ke arah solenoid rusak tersebut. Nah guys, jadi gimana? Itu tadi video saya bagaimana cara backflush yang benar ya. Itu menurut cara saya. Jadi alangkah baiknya kalian antisipasi sebelum terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan ya. Misalkan solenoid rusak, karena solenoid rusak selain partnya lumayan harganya dan juga bongkarnya itu tidak gampang. Jadi jangan sampai kalian backflash itu salah ya guys ya. Jadi semoga video yang saya buat ini berguna bagi kalian yang ingin kalian backflash. Jadi ini backflash yang benar menurut cara saya ya guys ya. Semoga video ini membantu kalian. Jadi jangan lupa subscribe yang belum subscribe YouTube saya, dan juga tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, bye.